lupa subscribe channel kami Osben Simalango Channel. 15 plus kata mutiara dan kata-kata bijak bahasa Batak. Setiap wilayah atau suku di Indonesia memiliki yang namanya kata-kata bijak atau kata mutiara, begitupun dengan suku Batak. Barangkali kita tidak terlalu familiar dengan kata-kata bijak bahasa Batak, namun tidak ada salahnya untuk mengenalnya. Batak sendiri merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Wilayah utamanya meliputi Sumatera Utara, Sumut, dan sekitarnya. Suku Batak terkenal dengan cara bicaranya yang khas dan lantang, maka tidaklah heran apabila suku Batak sangat cocok berprofesi sebagai pengacara atau ahli hukum. Berbicara soal kata mutiara atau kata-kata bijak dalam bahasa Batak, banyak hal yang dapat kita pelajari di dalamnya. Sebab hampir setiap katanya mengandung arti mendalam tentang kehidupan. Berikut akan kami sajikan kata-kata bijak atau kata mutiara dalam bahasa Batak dengan lengkap. Batak merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini mendiami sebagian wilayah pantai barat dan timur Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Beberapa suku yang dikategorikan sebagai Batak adalah Karo, Papak, Toba, Angkola, Simalungun, Mandailing. Sehingga sebetulnya tidak ada yang disebut bahasa Batak, yang ada ialah hanya bahasa-bahasa dari daerah. Masyarakat modern tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, daerah yang paling banyak dihuni secara berturut-turut ialah Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Del. Selain itu, Batak juga banyak menelurkan tokoh nasional dan public figure, beberapa tokoh diantaranya. Tokoh Batak 1. Sisinga Mangaraja 12. 2. Amir Syarifuddin. 3. Abdul Haris Nasution. 4. Burhanuddin Harahap. 5. T. B. Simatupang. 6. Adnan Buyung Nasution. 7. Sitor Situmorang. 8. D. I Panjatan. 9. Ferdinand Lumban Tobing. 10. Tifatul Sembiring. Selain tokoh di atas, tentu masih banyak tokoh lain, baik itu politisi, aktor, pakar hukum del. Salah satunya adalah Hairul Tanjung pemilik Transmedia. Ucapan salam khas Batak. Tiap-tiap suku di Batak memiliki ucapan atau ungkapan salam masing-masing. Mungkin di antara kita hanya mengenal Horas saja. Padahal masing-masing suku di Batak memiliki salam khas masing-masing. Berikut salamnya. Enjua-jua mo bantakarina. Papak. Mejua-jua kita krina, karo. Horas jala gabema di hita saluhutna. Toba. Horas bantahaganupan, salam habonaran dobona. Simalungun. Horas tondi madingin pirma tondi matogu, sayur matua bulung, Mandailing dan Angkola. Semua ucapan salam di atas memiliki arti kurang lebih sebagai berikut. Kiranya kita semua dalam keadaan selamat sejahtera. Kata-kata bijak bahasa Batak dan artinya. Berikut ini merupakan kumpulan kata bijak atau mutiara dalam bahasa Batak yang disertai dengan maknanya. Setiap kata memiliki makna yang sangat bagus untuk kita renungkan. Bahenma dirimu songon laut na luas. Bahenma dirimu songon laut na luas. Manang songon dia pemasalan narotungolumu. Jaloma dohot rohana serep dohot iman nagogo. Artinya, ketika menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini, maka terimalah dengan hati yang sabar dan iman yang kuat. Kehidupan tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu kebahagiaan atau kesenangan dan masalah. Saat senang maka hendaknya kita dapat bersyukur. Sebab tiada lain dan tiada bukan itu semua merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian sebaliknya di saat ditimpa ujian hendaknya dan bersabar dengan iman yang kuat, bahwasannya ujian tersebut akan menjadikan lebih baik di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut harus dipercayai dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian akan menjadi lebih bahagia. Bukankah kata orang bijak, bahwa beratnya sebuah masalah tergantung hati. Masalah itu ibarat garam, sedang hati adalah air. Jika sesendok garam dimasukkan ke dalam air segelas, maka akan terasa asin. Namun apabila sesendok garam dimasukkan ke dalam danau yang laus, asinnya garam tidak akan terasa.
Barangkali seperti itulah analogi antara untuk masalah dan hati, seperti garam dan air yang ada dalam gelas dan danau. Jolma na tarbereng sonang dijoloni natorop. Jolma na tarbereng sonang dijoloni natorop, dan tentu jolma na so adong masalahna, alai ima jolma na tanggis di sihabunian. Artinya, orang yang bahagia di depan orang banyak, bukanlah orang yang tidak punya masalah tetapi dialah orang yang menangis dikala orang tidak ada. Adakah orang semacam ini? Tentu saja ada, bahkan banyak. Bisa jadi termasuk saya ataupun kalian seperti ini juga. Ketika berada di depan orang banyak terlihat bahagia, senyumnya mekar nan indah. Akan tetapi dikala orang tidak ada ialah mengangis. Kemudian apakah hal seperti ini baik? Menurut saya tentu baik, bukankah kita tidak diperkenankan untuk menunjukkan masalah di hadapan orang lain? Takutnya mereka malah terbawa suasana ikut larut dengan masalah yang dihadapi. Unang mabahen dirimu tu dosyon tu emena masak. Unang mabahen dirimu tu dosyon tu emena masak digagat ursa ina masa imani ula. Lau jolma marsikola dohot iba marsikola. Artinya, jangan membuat dirimu seperti padi yang siap dipanen dimakan rusa yang apa yang dikerjakan orang pada saat itu dikerjakan. Orang pergi sekolah ikut diri untuk sekolah. Kata bijak bahasa Batak ini pada intinya ingin memberikan pesan kepada kita semua, bahwa hidup itu jangan terbawa arus atau hanya ikut-ikutan saja. Dalam hal ini harus memiliki pendirian yang kokoh, idealisme, sehingga pada akhirnya menjadi manusia paripurna yang dapat bermanfaat bagi lingkungan dan banyak orang. Coba bayangkan, bagaimana mau menjadi seorang yang paripurna, tatkala tidak memiliki sikap dan kehendak, mengikuti orang lain tanpa arah dan tujuan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sikap dan visi atau cara pandang. Mengapa demikian? Karena seorang yang memiliki visi tidak akan melakukan sesuatu hanya ikut-ikutan. Tumagon mangolu pogos ale dihormati. Tumagon mangolu pogos ale dihormati daripada mamora alai tarhina. Artinya, lebih baik hidup miskin tetapi terhormat daripada kaya tetapi terhina. Kata mutiara di atas bukan hanya terdapat dalam bahasa Batak saja, melainkan hampir ada dalam kata-kata bijak setiap daerah di Indonesia. Sebut saja dalam kata-kata bijak bahasa Minang ataupun Melayu. Benarkah demikian? Lebih baik hidup miskin tetapi terhormat daripada kaya namun terhina. Kata-kata ini sebetulnya sangat dalam, tidak dapat dibaca begitu saja dan memahami makna sesungguhnya. Apabila dilihat pada kehidupan nyata, rasanya hanya sedikit sekali orang kaya yang terhina, tapi sebaliknya orang miskin banyak yang terhina di sisi manusia. Apalagi pada zaman sekarang, apapun serba memerlukan uang. Hal ini tentu bukan lagi rahasia, bayangkan ingin pergi ke WC umum saja untuk buang air dibutuhkan uang. Meskipun tidak dapat dipungkiri yang namanya kehormatan di atas segalanya, bahkan lebih dari kekayaan. Tapi alangkah baiknya kaya raya dan terhormat. Unang patudosyon dirimu tu menalu pangon. Unang patudosyon dirimu tu emenalu pangon. Nadipar mudu alai-alai hona bolongkon. Artinya, jangan jadikan dirimu seperti padi yang kosong, yang dipelihara dan akhirnya akan terbuang. Sebuah kata yang sangat penuh makna, saya yakin kalian pun paham dengan makna dan arti dari kata bijak bahasa Batak ini. Di mana sebagai manusia, tidak boleh seperti padi kosong yang terbuang, padahal telah dirawat dan tumbuh sekian lama. Baiknya menjadi seorang manusia seperti padi berisi, artinya mendatangkan manfaat untuk sesama. Bahkan saya kira setiap agama menganjurkan hal ini bagi penganutnya, sebab kebermanfaatan ini adalah nilai tertinggi dalam kehidupan. Jolmana burju maroha. Jolmana burju maroha ima jolmana maila pambahenan dang songon nadidokna. Artinya, orang yang baik hatinya adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Setiap orang meyakini bahwa jujur merupakan sifat yang baik. Bahkan akhir-akhir ini kita sedikit krisis orang-orang jujur, terutama untuk mereka yang duduk di pemerintahan, baik eksekutif ataupun legislatif. Buktinya sangat banyak sekali pejabat yang dijebloskan ke rumah tahanan akibat perbuatan tidak jujur seperti korupsi. Kata-kata Batak ini seolah memberitahu kepada orang, bahwa komponen untuk menjadi orang baik salah satunya adalah jujur, di mana dalam hal ini antara perkataan dan perbuatan benar-benar selaras.
Sabar maho disasude gulmit ningolumu. Sabar maho disasude gulmit ningolumu, alaina paling peting ima bersabar dohot emosi na adong didirim. Artinya, bersabarlah dalam kesakitan dalam hidup, tetapi yang paling penting bersabar dengan emosi diri sendiri. Sabar adalah kunci segala hal, termasuk di dalamnya untuk sukses. Sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam membantu orang lain dan sabar-sabar dalam hal lainnya. Dalam kata Batak di atas sabar yang terpenting ialah dalam menahan emosi diri sendiri. Mengapa demikian? Karena saat tidak sabar dalam menahan emosi diri sendiri sudah dipastikan banyak orang lain yang terkena efeknya, termasuk menyakiti. Unang hosom roham tujolman nahasea. Unang hosom roham tujolman nahasea, aladang taboto ahana di korban hon lao mencapai hasonangon i. Artinya, jangan engkau iri dengan orang yang berhasil karena kita tidak tahu apa yang telah dikorbankannya untuk mencapai kebahagiaan itu. Iri adalah sebuah sifat buruk yang menghantui setiap manusia, bahkan sifat ini digolongkan ke dalam penyakit hati. Kok bisa jadi penyakit hati? Iya, sebab merupakan sebuah gangguan yang dapat memperburuk kondisi jiwa atau kejiwaan. Bagaimana tidak ketika orang lain misal mendapat kesenangan dan kebahagiaan, maka sifat ini akan langsung muncul. Bukan tidak mungkin akhirnya menjadi seorang yang tidak suka dengan orang yang bahagia, kemudian senang ketika orang lain mendapatkan masalah. Sahabat saya pernah berkata, orang yang iri hatinya telah mendarah daging ia sedih melihat sesama senang, dan bahagia melihat sesama susah. Semoga kita dijauhkan dari sifat iri hati ini, dijaga dan terpelihara, sehingga hati kita semua benar-benar baik. Salah satu cara untuk mengikis iri hati bisa dengan mengingat perjuangan orang yang telah sukses. Jangan sampai hanya dilihat hasilnya saja. Hal ini sejalan dengan kata-kata bijak Bahasa Batak atau Medan di atas. Risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu, dibahani unang maho maka porseai hatani jolma natabo di bege ni pinggol. Artinya, ucapan manusia kasar tetapi ucapan setan begitu lembut, maka dari itu jangan kita percaya dengan omongan yang hanya enak didengar telinga. Apabila dijabarkan dari kata-kata Batak di atas ialah tidak boleh terpengaruh dengan ucapan yang lembut, tentu harus dapat melihat tujuan dari ucapan itu, apakah mengarah kepada hal yang baik atau sebaliknya. Sebab tidak semua yang baik diucapkan lembut, dan tidak semua juga hal yang buruk diucapkan dengan kasar. Maka di sini yang menjadi analogi ialah setan. Sebagaimana kita ketahui setan membujuk manusia dalam hal ini Nabi Adam dengan perkataan lembut, sehingga yang akhirnya menyebabkan berbuat dosa. Suatu ucapan atau perkataan yang benar itu tidak hanya enak didengar, melainkan masuk akal dan tidak berlawanan dengan perasaan atau hati. Jolo nidilat bibir asa nidok hata. Jolo nidilat bibir asa nidok hata, asa unang hacit rohani donganmu. Artinya, kalau mau ngomong dipikirkan dulu supaya tidak sakit hati kawanmu. Selain tindakan, sesuatu yang tidak kalah harus diperhatikan ialah perkataan atau ucapan. Ucapan itu ibar dua mata pisau, dapat menjadi kebaikan dan dapat pula menjadi sebuah keburukan. Buruk dan baiknya tergantung si empunya bagaimana menggunakannya. Apabila digunakan dengan baik maka akan menjadi sesuatu yang baik, dan apabila digunakan untuk hal buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Agar tidak menjadi sesuatu yang buruk dan menyakiti perasaan orang lain, hendaknya setiap ucapan diperhatikan dan dipikirkan. Hagagalon dibahan dua hal. Hagagalon dibahan dua hal. Ima jolma namar pikir ale dang mangulahon dohot jolma namulahon alai dang jolo mar pikir. Artinya, kegagalan disebabkan dua hal, yakni orang yang berpikir tetapi tidak berbuat dan orang yang berbuat tetapi tidak berpikir. Kata mutiara dari Batak ini bagus dikutip oleh kalian yang berencana menjadi pengusaha. Sebab biasanya orang-orang yang terjun pertama kali dalam dunia bisnis, mereka lebih banyak berpikir ketimbang eksekusinya, sebab penuh pertimbangan dan perencanaan-perencanaan. Kemudian di sisi lain terdapat pula orang yang melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu, baik itu manfaat atau resikonya. Kedua hal ini jelaslah keliru, sebab dalam kata-kata di atas disebutkan menjadi faktor dari kegagalan.
maka sebaiknya diseimbangkan dan diselaraskan. Unang bandingkon jolma nama kaholongi ho dohot jolma nama ninggal honho. Unang bandingkon jolma nama kaholongi ho dohot jolma nama ninggal honho, ala dan diboto ho usaha na dibahena mambahen las rohamu. Artinya, jangan bandingkan orang yang menyayangimu dengan orang yang meninggalkanmu karena kau tidak tahu usahanya untuk membuat kau bahagia. Membandingkan seseorang yang menyayangimu dengan orang yang meninggalkanmu adalah sebuah kebodohan. Sebab keduanya tidaklah sederajat, maka tidaklah pantas untuk dibandingkan. Terlepas dari itu semua, kita juga tidaklah tahu usaha dari tiap-tiap orang, baik itu yang menyayangi maupun yang meninggalkan. Hal paling bijak yang dapat kita lakukan ialah dengan cara menghargai tiap-tiap usaha mereka, minimal dengan mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Hatahon ma dohot rohana denggan. Hatahon ma dohot rohana denggan, dohot pambahenon nadenggan, ala ahana didokmu ima kakanidirim. Artinya, berbicaralah menggunakan hati disertai perbuatan yang baik karena apa yang kamu katakan adalah cerminan dirimu. Pernahkah kalian mendengar perkataan adalah cerminan dari diri? Nah, kata-kata bijak bahasa Batak ini memberikan pesan yang sama. Di mana dalam berbicara atau berkata kita harus menggunakan hati, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dari situ juga orang lain dapat melihat karakter kita yang sesungguhnya. Marnipimas satimboni timbona. Marnipimas satimboni timbona, ale parjoloma ulahon nadenggan najono. Artinya, bermimpilah setinggi-tingginya tetapi kerjakanlah hal baik yang terdekat. Setiap orang yang hidup sudah dipastikan memiliki mimpi, sekalipun mereka yang sakit, mimpinya adalah untuk sembuh. Namun janganlah lupa, tatkala memiliki impian yang tinggi, jangan sampai kita melupakan apa yang harus dikerjakan dalam waktu dekat. Sebab tidak jarang kita menemukan orang-orang dengan impian tinggi, namun melupakan apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Jatah gagalmu. Sasitongna, molo dipahabiso jatah gagalmu, olo dang olo ho ikon hasea. Artinya, sesungguhnya jika engkau menghabiskan jatah gagalmu, mau tidak mau kau akan berhasil. Ada yang percaya akan hal ini? Barangkali kata-kata ini bisa kita temui tidak hanya dalam bahasa Batak, namun bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Kata-kata bijak ini sesungguhnya menjadi pengingat bagi saya, sebab hingga saat ini saya masih berusaha dan belajar sebisa mungkin untuk menjadi seorang praktisi SEO. Sebenarnya seringkali merasa gagal, jatuh berulang kali, diremehkan, disepelekan, bahkan merasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Namun saya sadar harus terus bangkit. Biarpun merasa gagal, sebab saya amat yakin dengan izinnya, soal sukses tinggal menunggu waktu. Hatulusen idangna di paboahon. Hatulusen idangna di paboahon alai pambahenan di bahenana so mangharapon balasan. Artinya, ketulusan itu tidak diberitahu tetapi perbuatan yang dipraktekkan tanpa mengharapkan balasan. Berbicara soal tulus dan ikhlas, hal ini mungkin sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Hanya merekalah yang memiliki hati murni yang dapat melakukannya, semoga termasuk kita di dalamnya. Ketulusan sendiri tidak muncul melalui kata-kata melainkan perbuatan. Bahkan apabila ketulusan diungkapkan maka itu bukanlah tulus. Aik godang, aik laut. Aik godang, aik laut, dos niro hasibahen nasaut. Artinya, air sungai air laut, kesepakatan yang membuat jadi. Jujur saja saya baru mendengar kata-kata dalam bahasa Medan atau Batak ini. Apabila kita perhatikan intinya berbicara mengenai kesepakatan. Apabila diperhatikan dengan seksama, maka kata-kata ini lebih mirip dengan pantun barangkali. Entahlah hanya penulisnya sendiri yang mengetahui ini. Dangbu mambahen jol masonang. Dangbu mambahen jol masonang, unang susahi rohana. Artinya, tidak bisa membuat orang bahagia, paling tidak jangan susahi hatinya. Barangkali kata di atas dapat dijadikan renungan bagi kita, di mana apabila kita belum dapat membuat orang lain bahagia, setidaknya tidak membuat hati mereka susah. Hal ini berlaku untuk siapa saja, termasuk kepada orang tua, keluarga, teman, kerabat bahkan sikap kita di lingkungan masyarakat. Penutup, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kata-kata bijak bahasa Batak ini. Tentu terkadang kita memerlukan kata seperti ini sebagai bahan renungan untuk memperbaiki hidup lebih baik.
Salam dari kami Osben Simalango Channel.